soil creep di Gundih Grobogan. Gundih berada di zona kendeng antiklinorium kendeng yang tersusun oleh perbukitan lipatan dengan dominasi batuan sedimen laut purba zaman dulu kala. Nah, batuan penyusun utama kawasan ini adalah batu lempung, napal, dan serpih yang terbentuk dari pengendapan laut purba dalam masa jutaan tahun yang lalu. Nah, ini fisiografi Jawa, kita refresh kembali, kita potong yang bagian tengah. Zona kendeng itu setelah depresi Solo dan sebelum Singklin Randu Blatung, sebelum depresi Randu Blatung. Dan di Gundih itu letaknya di daerah itu dengan banyak batu lempung dan napal. Yang sebelah ini adalah singkapan napal di Gundih dan sekitarnya. Napal ini sebetulnya merupakan campuran antara lempung dan karbonat, ya, sehingga sifatnya lebih lunak dibandingkan batu gamping dan mudah lapuk. Dia antara gamping dan lempung itu di tengahnya ada napal. Nah, setelah mengalami pelapukan, napal ini biasanya menghasilkan tanah lempungan yang mudah mengembang saat basah dan juga menyusut saat kering. Jadi saat kering pecah-pecah, kemudian saat basah itu lengket. Itu tipikal dari tanah lempungan. Dan napal ini banyak di Gundih, ini hampir materialnya didominasi oleh napal tadi, yaitu perpaduan tidak terlalu lempungan tapi juga tidak terlalu karbonat, warnanya biasanya lebih cerah. Nah, siklus kembang kerut ini itu berlangsung dalam periode yang lama dan frekuensinya yang tinggi, sehingga menyebabkan partikel tanah ini bergerak belahan ke bawah dari suatu lereng akibat gravitasi, seperti pada gambar ini adalah soil creep. Ya. Nah, gerakan lambat tersebut dikenal dengan soil creep, rayapan tanah atau nendatan, yang umumnya hanya bergerak beberapa milimeter saja hingga sentimeter per tahun, jadi hampir tidak terdeteksi secara kasat mata, tapi dampaknya terlihat. Misalnya nanti ada kenampakan-kenampakan yang bergeser, tiang listrik bergeser, pohon bergeser, pohon melengkung, itu ada tanda-tanda dampak dari adanya soil creep atau rayapan tanah. Nah, di daerah Gundih Grobogan itu dicirikan dengan lereng-lereng yang bergelombang sebagai bagian dari antiklinorium kendeng tadi. Nah, ini tentu sangat mendukung terjadinya soil creep. Selain lereng-lereng bergelombang, juga materialnya yang lempungan dari napal tadi yang dia mempunyai sistem kembang kerut. Nah, soil creep ini dapat terjadi pada tanah yang miring, digerakkan tidak saja oleh gravitasi, tapi juga oleh kembang kerut tadi. Nah, indikator soil creep ini dapat diamati tadi, misalnya pohon yang melengkung, bagian yang melengkung tapi bagian atasnya kembali tegak. Nah, itu berarti ada tanda rayapan, ada leaning pools gitu ya, ada crack road atau jalan yang meletek-meletek bahasa Jawanya, atau pecah-pecah. Nah, gejala lain yang sering dijumpai tadi, beberapa ruas jalan itu pecah-pecah, kayak yang ini, ruas jalannya pecah-pecah, meletek bahasa Jawanya. Kemudian juga bahu jalan ada yang bergeser, melengkung, talut yang terdorong keluar, koridor rel yang mengalami pergeseran, pergerakan tanah berlahan yang menyebabkan penurunan dan deformasi misalnya pada badan rel. Ini contoh yang pada rel. Ini selain karena nendatan tadi juga akibat banjir yang beberapa waktu lalu menerjang sehingga landasan relnya menjadi tergerus, ya sudah kena nendatan kemudian tergerus sehingga ada beberapa rel yang menggantung. Nah, ini proses foto ini sangat masyhur sekali, banyak bisa kita lihat.
termasuk nanti yang foto berikutnya ini. Oleh karena itu, jalur jalan kereta api di kawasan ini memerlukan pemantauan geoteknik dan pemeliharaan yang cukup intensif dibandingkan dengan daerah datar, daerah yang lain, daerah dengan platform yang solid dan stabil sebagai dampak dari soil grab ini. Nah, soil grab ini sebenarnya merupakan bentuk gerakan massa lereng yang paling lambat, slow motion, ya, dalam spektrum longsoran. Jadi nanti ada mass movement, mass rapid movement, ada yang falling juga cepat, terus nanti ada yang merayap, termasuk yang soil creep ini, dan ini adalah tipe spektrum longsoran yang bergerak sangat lambat, tetapi dampaknya juga tidak bisa dikesampingkan, dampaknya juga luar biasa. Soil creep di kawasan Gundi ini tidak terjadi secara kebetulan, tapi fenomena ini merupakan hasil interaksi antara berbagai faktor. Faktor geologi iya, proses geomorfologi juga iya, iklim juga berperan, dan juga aktivitas manusia. Dari geologi, batuan penyusun yang didominasi oleh lempung dan napal tadi merupakan kontributor yang penting. Kemudian juga kawasan Gundi ini berada dalam zona kendeng yang banyak tersusun oleh batu lempung dan napal atau mar dalam bahasa Inggrisnya, dan serpil lempungan. Nah, batuan-batuan ini mudah melapuk menjadi tekstur halus dengan kandungan lempung yang tinggi. Ketika basah, tanahnya lunak dan plastis. Ketika kering, tanahnya retak-retak, menyusut retak-retak. Nah, siklus ini menjadi pemicu utama dari rayapan tanah atau soil creep tadi. Siklus basah kering, basah kering, basah kering yang kuat ini di daerah Gundi ini mengalami karena proses musim hujan dan musim kemarau yang sangat kontras, ya. Pada saat musim hujan air masuk ke pori tanah, tanah mengembang, swelling, ya. Kemudian kekuatan gesernya jadi turun, kekuatan geser tanahnya menurun. Sementara nanti pada waktu musim kemarau, airnya menguap, evaporate, tanahnya shrinkage, ya, menyusut dan terbentuk retakan-retakan. Nah, setiap siklus ini menyebabkan partikel tanah bergeser sedikit demi sedikit sesuai dengan lereng. Nah, dalam ribuan siklus tahunan tentu perpindahan ini menjadi signifikan. Lereng yang relatif landai hingga sedang itu justru yang sering terjadi soil creep. Nah, di Gundi ini lerengnya sekitar 5% sampai 20%, yang itu sangat potensial untuk terjadi soil creep. Struktur geologi kendeng yang terdeformasi ini juga berperan penting, ya. Karena zona kendeng itu kan banyak lipatan dan sesar, sehingga proses tektonik, misalnya batuan mengalami rekaan itu juga terjadi. Dengan demikian pelapukan juga mudah terjadi. Air mudah meresap kalau terjadi pelapukan. Nah, tentu ini mempercepat pelemahan material-material lereng tadi. Selain itu juga pengaruh vegetasi. Di sana banyak sekali pohon-pohon jati, sebagian kawasannya itu ditutup dengan hutan jati, di mana pada masa musim kemarau itu hutan jati menyerap banyak air tanah dari akar-akarnya, sehingga tanah cepat mengering dan menyusut. Sedangkan nanti pada masa musim hujan, tanah kembali jenuh air dan mengembang. Nah, perubahan kadar air ini memperkuat mekanisme shrink swell tadi, yang menjadi tanahnya cepat kembang kerut, cepat labil. Nah, mengapa di Gundi ini terkenal dengan soil creep-nya? Sampai banyak sekali kalau kita ngomong geomorfologi proses yang soil creep, contohnya di Gundi. Ya, karena ini hampir terdapat kombinasi yang hampir ideal sebenarnya. Tanah lempungannya yang ekspansif, musim basah keringnya yang kuat, kemudian lereng bergelombangnya panjang, banyak tempat, terus banyak galian jalan dan rel kereta api, serta zona geologi kendeng sendiri yang mudah melapuk. Jadi tidak mengherankan kalau di sepanjang koridor Gundi Karangsono misalnya, gerobokan itu sering dijumpai pohon yang melengkung, jalan yang retak, talut yang terdorong, badan jalan yang turun, amblong, deformasi di sekitar rel, kerusakan jalur kereta api, dan lain sebagainya.
Salah satu yang berperan tadi seperti kita sudah sampaikan adalah materialnya yang napal atau marl tadi. Ini merupakan batuan sedimen yang merupakan campuran sebetulnya antara clay, lempung, dan CaCO3 atau kalsium karbonat. Nah, secara sederhana napal ini berada di antara batu gamping dan batu lempung. Komposisinya misalnya bisa saja 30 sampai 60% lempung dan 30 sampai 65-nya kalsium karbonat. Ya, komposisinya di antara itu. Dan sifat keduanya sangat berbeda sekali kalau kita lihat di gambar ini. Uh, Tidak sekeras batu gamping, tidak seplastis lempung murni, mudah melapuk menjadi tanah lempungan yang berkapur. Nah, jadi kalau ke sini siliskatik mat, kalau ke sini yang karbonat mat, nah itu mars atau nepal itu in between mudstone dan limestone tadi. Nah, napal ini biasanya warnanya apa? Abu-abu, kebiruan, ada yang kehijauan, kekuningan, kecoklatan, dan terlihat sangat kompak napal ini sebetulnya, seperti pada gambar ini. Nah, ini gambar napal. Napal ini setelah terkena cuaca mudah hancur menjadi tanah yang halus. Napal ini sebetulnya terbentuk di lingkungan laut yang relatif tenang pada masa yang lampau. Nah, ketika terjadi pengendapan, lumpur-lumpur lempung dari daratan dan material karbonat dari organisme laut itu bercampur. Nah, sehingga kadangkala napal itu ada kandungan fosil lautnya. Ada foraminifera, moluska, fragmen cangkang, dan sebagainya. Kadang kita sulit membedakan napal sama tuf. Nah, nanti dites saja dengan CO3 itu. Nah, CO3 nanti akan terlihat kalau dia bergelembung berarti napal karena ada batu gampingnya. Bentuknya mirip. Nah, mengapa napal ini penting di zona kendeng? Nah, di kawasan kendeng termasuk di Gundi ini banyak lapisan napal yang berasal dari lingkungan laut purba jutaan tahun yang lalu seperti kita sudah sampaikan tadi. Nah, ketika terangkat dan mengalami pelapukan, napal akan berubah menjadi tanah lempungan. Nah, tanah lempungan ini menjadi mudah mengalami sering swell, kembang kerut saat basah mengembang, saat musim kering menyusut, tanahnya meledak-ledak, air masuk. Nah, ini mengakibatkan kekuatan lereng menurun, daya geseknya menurun. Nah, inilah mengakibatkan mengapa sebagai salah satu penyebab utama mengapa di daerah Gundi ini rentan terhadap soil crab, rentan terhadap amblesan juga, rentan terhadap longsor-longsor yang kecil, kemudian juga rentan terhadap perubahan stabilitas lereng. Nah, soil crab di Gundi kemungkinan tidak hanya disebabkan oleh lereng dan hujan, tetapi juga tadi sifat mineral tanahnya. Pelapukan napal dan lempung di zona kendeng ini diduga menghasilkan mineral tipe smectite atau morilonit kalau kita bilang, biasanya diajarkan di kelas yang memiliki struktur perbandingan 2:1 itu mineralnya. Nah, struktur ini memungkinkan air masuk di antara lapisan mineral sehingga tanah mengembang saat basah, menyusut saat kering. Nah, siklus kembang kerut ini berlangsung sangat lama, menyebabkan partikel tanah bergeser sedikit demi sedikit mengikuti lereng, dan dengan demikian soil creep akan terjadi. Nah, tentu soil creep ini bisa kita pahami sebagai hasil interaksi antara proses tenaga gravitasi, iklim monsun juga, dan mineral lempung yang ekspansif. Nah, soil creep memang termasuk mass movement atau pergeseran massa, tapi berbeda dengan longsor. Ini sekedar memberikan ilustrasi. Tabel ini soil creep atau rendatan itu sangat lama pergerakannya, kalau longsor biasanya lebih cepat. Kemudian pergeserannya pendek sekali, milimeter sampai sentimeter per tahun. Nah, kalau longsor bisa meter, puluhan meter per jam. Sangat cepat. Nah, kadang-kala tidak terasa kalau itu terjadi kalau di soil creep ini karena pelan sekali. Kalau di longsor ya terlihat obvious, ya perubahannya langsung cetak lewa-lewa, ya, jelas sekali. Nah, ini kalau di soil creep biasanya diidentifikasi dengan pohon yang melengkung atau tiang yang condong. Kalau longsor nggak ada melengkung, roboh. Kalau longsor langsung bilang roboh. Nah, kalau jalanan atau infrastruktur di soil creep itu retak-retak,
Kalau di longsor ya putus, langsung hilang putus. Nah itu sekedar membedakan dua, misalnya grip dan longsor.